kita akan membahas tentang refleksi atau pencerminan. Ya, pernahkah kalian bercermin? Tentu kalian bercermin hampir setiap hari atau bahkan dapat dipastikan setiap hari. Kemudian apa yang bisa kalian amati dari cermin? Kalian bisa melihat bayangan pada cermin. Nah, kemudian kalau kalian amati atau seperti pada pelajaran di fisika, bagaimana sifat dari bayangan pada cermin dengan benda aslinya? Apakah bentuknya berubah? Apakah ukurannya berubah? Tidak ya. Pada pencerminan, bentuk dan ukuran tidak berubah. Namun, benda dengan bayangan akan berhadap-hadapan. Jadi yang sebelah kanan di benda asli akan menjadi kiri di bayangan, dan kiri pada benda asli akan menjadi kanan pada bayangan. Ya, jadi berhadap-hadapan ya. Kemudian bagaimana dengan jaraknya? Jarak benda ke cermin dengan jarak bayangan ke cermin. Sama atau berbeda? Sama ya. Jadi jarak benda pada cermin akan sama dengan jarak dari bayangan ke cermin. Nah, seperti itu juga pada pencerminan geometri. Pada pencerminan geometri juga berlaku sifat jarak benda ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Kemudian, bagaimana pencerminan terhadap sumbu X? Ya, akan Bu Indra jelaskan, akan lebih cepat lagi kalau kita langsung ke pembahasan soal. Contoh soal. Titik A 2,-3 dan B -6,4, tentukanlah koordinat A aksen dan B aksen jika direfleksikan terhadap sumbu X. A aksen maksudnya adalah bayangan dari titik A. B aksen adalah bayangan dari titik B. Ya, caranya kalian buat koordinat kartesius sebagai alat bantu. Kemudian buat dulu cerminnya. Karena ini direfleksikan terhadap sumbu X, berarti sumbu X sebagai cerminnya. Ya, kita pertebal sumbu X karena sumbu X sebagai cermin. Kita buat cerminnya. Ya, kemudian kita buat titik A. Titik A adalah 2,3. Ya, di sini titik A. Tadi sifatnya jarak benda ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Oleh karena itu kita hitung jarak benda asli ke cermin. Hitung jarak A ke cermin. 1, 2, 3. Sebanyak 3 satuan. Maka jarak cermin ke bayangan juga sebanyak 3 satuan. 1, 2, 3. Nah, di sini letak A aksen atau bayangan dari A. Ya, maka koordinat A aksen atau koordinat bayangan A adalah 2,3. Selanjutnya titik B. Gambarkan titik B. -6,4. Ya, kemudian hitung jarak dari B ke cermin. 1, 2, 3, 4 ya. 4 satuan. Maka jarak dari cermin ke bayangan juga sebanyak 4 satuan. Di hadapannya ya, di hadapan cermin. Sini. 1, 2, 3, 4. Di sini letak B aksen atau bayangan B. Ya, jadi koordinat dari B aksen adalah -6, -4. Bisa dipahami ya? Kita lanjutkan. Pencerminan terhadap sumbu Y. Contoh soal. Titik A 5,6 dan B -2,-4, tentukanlah koordinat A aksen dan B aksen jika direfleksikan terhadap sumbu Y. Ya, sama caranya, buat koordinat kartesius sebagai alat bantu, kemudian buat cerminnya. Cerminnya adalah sumbu Y, berarti berhimpit pada sumbu Y. Kemudian gambarkan titik A. Titik A 5,6. 5,6. Hitung jarak dari A ke cermin. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 satuan. Maka bayangan A 1, 2, 3, 4, 5. Di sini letak A aksen. Ya, ingat jaraknya sama dari benda ke cermin, dari cermin ke benda. Maka koordinat A aksen adalah -5,6. Kemudian B, gambarkan B. B -2,-4. Ya, hitung jarak B ke cermin. 1, 2, 2 satuan. Maka dari cermin ke bayangan juga 2 satuan. 1, 2. Di sini letak B aksen. Ya, jadi bayangan dari B aksen adalah 2,-4. Bisa dipahami ya? Saya lanjutkan contoh soal berikutnya. P 1,-1, Q -2,-1, R -3,-3, S 2,-3. Tentukan koordinat P aksen, Q aksen, R aksen, dan S aksen jika dicerminkan terhadap X sama dengan -2.
Buat koordinat kartesius sebagai alat bantu. Kemudian gambarkan cerminnya. Cerminnya adalah garis X sama dengan min 2. Ya, kamu amati sumbu X adalah yang mendatar. Cari bilangan min 2. Nah, ini min 2. Ini min 2. Buat garis yang tegak lurus sumbu X melewati min 2. Nah, ini cerminnya. Jadi garis yang kuning ini yang namanya garis X sama dengan min 2. Ya, jadi saya ulangi. Cari pada sumbu X bilangan min 2, kemudian buat garis tegak lurus sumbu X yang melewati min 2. Ya, ini garis yang inilah yang namanya garis X sama dengan min 2. Garis ini sebagai cerminnya. Ya, kemudian gambarkan P. Titik P 1, min 1. Maka P aksen, untuk menentukan P aksen, kalian hitung jaraknya. 1, 2, 3. 3 satuan. Maka bayangannya juga 3 satuan. Bayangannya juga 3 satuan. 1, 2, 3. Di sini P aksen. Ya, maka koordinat P aksen adalah min 5, min 1. Kemudian Q, gambarkan titik Q, min 2, min 1. Oh, ternyata Q terletak atau berhimpit dengan cerminnya. Ya, kalau benda terletak pada cermin atau berhimpit pada cermin, maka bayangannya pun berhimpit dengan cermin. Nah, di mana letak bayangan Q? Bayangan Q akan berhimpit dengan benda aslinya, berhimpit dengan titik Q. Ya, jadi Q dan Q aksen memiliki letak yang sama karena Q berhimpit pada cermin. Maka Q aksen, koordinat Q aksen itu sama dengan koordinat Q, yaitu min 2, min 1. Gitu, semoga bisa dipahami ya. Kemudian lanjutkan R. R min 3, min 3. Letak R dengan cermin adalah satu satuan. Maka bayangannya satu satuan juga. Di sini letak R aksen. Maka koordinat R aksen min 1, min 3. Kemudian S. S 2, min 3. Gambarkan 2, min 3. Di sini S. Hitung jarak S ke cermin. 1, 2, 3, 4. 4 satuan. Maka bayangannya juga 4 satuan. 1, 2, 3, 4. Di sini letak S aksen. Maka koordinat S aksen adalah min 6, min 3. Saya lanjutkan. Contoh berikutnya. P 1, min 1, Q min 2, min 1, R min 3, min 3, S 2, min 3. Tentukan koordinat P aksen, Q aksen, R aksen, dan S aksen jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 2. Ya, kita buat koordinat kartesius sebagai alat bantu. Buat cerminnya. Karena cerminnya adalah garis Y sama dengan 2, maka kita perhatikan sumbu Y. Perhatikan sumbu Y, cari bilangan 2. Oh, 2 di sini. Buat garis yang tegak lurus sumbu Y yang melewati 2. Nah, garis yang kuning ini. Saya ulangi, Y sama dengan 2. Perhatikan sumbu Y. Ya, cari bilangan 2. Oh, 2 di sini. Buat garis yang tegak lurus sumbu Y melewati 2. Inilah garis yang kuning ini yang dinamakan garis Y sama dengan 2. Ini yang sebagai cerminnya. Kemudian gambarkan titiknya P 1, min 1. Di sini P. Maka bayangannya, untuk menentukan bayangannya, hitung jaraknya ke cermin. 1, 2, 3. 3 satuan. Maka bayangannya 1, 2, 3. Di sini letak bayangannya. Ini P aksen. Koordinat P aksen adalah 1,5. Ya, kemudian Q min 2, min 1. Nah, min 2, min 1. Hitung untuk menentukan bayangannya, hitung jaraknya ke cermin. 1, 2, 3. Maka bayangannya 1, 2, 3 di sini. Di sini letak Q aksen. Koordinat bayangan Q adalah min 1,5. Kemudian R. R min 3, min 3. Min 3, min 3. Di mana bayangannya? Hitung jaraknya. 1, 2, 3, 4, 5. Maka bayangannya 1, 2, 3, 4, 5. Di sini R aksen. Koordinat R aksen adalah min 3,7. Ya. Kemudian yang terakhir S. 2, min 3.
2,-3, jarak dari benda ke cermin 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan, maka bayangannya juga 5 satuan. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini letak S aksen. Koordinat S aksen adalah 2,7. Ya. Kemudian contoh soal berikutnya. Titik K 2,3, tentukan bayangan jika direfleksikan terhadap sumbu X, dilanjutkan refleksi garis Y sama dengan sama dengan berapa ini tadi? Soalnya masih kurang ya, maaf ya. Oke. Kalau ada dua refleksi, maka kita buat satu persatu dulu. Pertama, buat refleksi yang pertama. Refleksi yang pertama itu terhadap sumbu X ya. Ini terhadap sumbu X. Maka buat cermin dulu. Cerminnya berarti berhimpit dengan sumbu X. Buat cermin yang pertama, sumbu X. Ya, kemudian buat titiknya atau benda aslinya 2,3. Nah, ini 2,3. Kemudian kita cerminkan dulu K terhadap sumbu X. Ya, hitung jaraknya 1, 2, 3, 3 satuan. Maka bayangannya 1, 2, 3. Di sini letak bayangan K atau K aksen. Ya, maka koordinat K aksen adalah 2,-3. Kemudian kita buat refleksi yang kedua, ya, refleksi yang kedua, cermin yang kedua, ya. Cerminnya di sini adalah garis Y sama dengan 1. Ini Bu Indri ulang menuliskan 1 ini. Y sama dengan 1. Maka buat cermin yang kedua, yaitu garis Y sama dengan 1. Cari pada sumbu Y bilangan 1, kemudian buat garis yang melewati Y sama dengan 1. Ya, ini adalah garis Y sama dengan 1. Berarti yang ini Y sama dengan 1, yang merah ini sebagai cerminnya. Kemudian bendanya yang sekarang bukan lagi K. Yang menjadi bendanya adalah K aksen. Ya. Jadi yang menjadi benda pada cermin yang merah adalah K aksen. Nah, menentukan bayangan kedua atau K aksen-aksen berarti cari jarak K aksen ke cermin. Cerminnya cermin yang merah. Kita hitung. 1, 2, 3, 4. 4. Berarti bayangannya 1, 2, 3, 4. Di sini letak bayangan yang kedua. Jadi koordinatnya adalah 2,5. Saya ulangi lagi ya. Yang pada pencerminan pertama, K ini sebagai bendanya, menghasilkan K aksen sebagai bayangannya. Ya, pada pencerminan yang kedua, kelanjutannya, jadi yang menjadi bendanya adalah K aksen. Nah, kemudian akan menghasilkan bayangan K double aksen ini. Jadi cerminnya itu dicerminkan sebanyak 2 kali. Begitu, semoga bisa dipahami. Nah, kemudian untuk evaluasi atau untuk latihan, sekarang kalian buat segitiga DEF dengan titik sudut D-1,3, E-1,1 dan F-3,1. DEF direfleksikan terhadap sumbu Y. Kemudian dilanjutkan direfleksikan terhadap garis Y sama dengan -2. Gambarkan pada koordinat kartesius pada kertas berpetak segitiga DEF. Gambarkan cermin pertama, nanti akan menghasilkan D aksen, E aksen, dan F aksen. Kemudian gambarkan cermin kedua, akan menghasilkan D double aksen, E double aksen, dan F double aksen. Ya, silahkan gambar pada kertas berpetak, kemudian hasilnya kalian foto dan dikirimkan ke WA Bu Indri. Oke, terima kasih. Demikian untuk pembelajaran hari ini. Minggu depan kita akan mempelajari tentang refleksi pada garis X sama dengan Y, atau Y sama dengan X, Y sama dengan -X, dan terhadap titik asal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.